Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Caraka Putra Bakti selaku Kepala Suhu P3K. Yang saya hormati Bapak Faris Setiawan selaku Kepala P3K. Dan Mas Bowo juga yang saya hormati selaku staf P3K dan para adik-adik mahasiswa peserta kegiatan mengajar tahap 1 yang telah selesai melaksanakan KM1-nya. Marilah puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk sosialisasi terkait dengan rekognisi kegiatan KM1 yang telah adik-adik lakukan dengan kegiatan PPL 2. Selanjutnya, selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada hari ini sebelum sosialisasi kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pengantar atau arahan dari Bapak Caraka terkait dengan rekognisi ini. Kepada Pak Caraka, saya persilakan. Terima kasih, Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Faris, junior saya di P3K, kemudian Mas Bowo dan adik-adik saya kira yang saya banggakan yang kami ucapkan selamat telah menyelesaikan program kampus mengajar angkatan 1. Alhamdulillah seluruh UAD ada 385 dan dari FKIP dan PAI totalnya 265. Alhamdulillah itu angka yang cukup besar. Nah, pertama kami ucapkan terima kasih telah menyelesaikan tugasnya dan kami selaku pemegang regulator kegiatan untuk pengakuan rekognisi pada praktek lapangan persekolahan 2. Jadi adik-adik yang di KIP dan PAI kegiatan ini direkognisi ke dalam SKS PLP senilai 3 SKS dengan rekognisi pada berbasis luaran. Jadi cukup mengumpulkan laporan dan beberapa foto mungkin hanya untuk pelengkap, tapi yang pokok adalah luaran. Mengapa kami buat di akhir? Karena saya lihat di KKN begitu banyak hal tagihan begitu. Kami ingin tagihannya berproses di belakang saja sembari selesai penarikan, prosesnya sudah agak slow dan kami tidak memberikan beberapa pilihan, nanti akan dijelaskan oleh Pak Farid bahwa kami mempunyai standar bahwa kegiatan-kegiatan ini ada standar dilakukan. Semoga ini menjadi proses yang bisa dilakukan teman-teman. Kami harapkan seluruh rangkaian penyelesaian kegiatan luaran ini bisa selesai ya sebelum masuk bulan Agustus, jadi sehingga bulan Juli sembari UAS sudah tuntas. Kami tentu akan terus mendampingi adik-adik belajar dari pengalaman tahun lalu. Nanti ada kelas kecil pendampingan begitu, mungkin dibagi 5 kelas kurang lebih. Nanti akan ada tim pendamping bagaimana nulis luaran itu, ada apakah akan membuat tulisan dalam proseding ataukah menulis di koran atau bentuk-bentuk lain, nanti akan ada pendampingannya. Jadi kami fokus pendampingan pada luarannya saja, 1 biji yang bisa dibuat berdasarkan kegiatan, gagasan, pengalaman atau apa salah satu yang dituliskan yang menarik gitu. Atau mungkin teman-teman mengambil hak cita, detail akan disampaikan oleh Pak Faris selaku junior saya di P3K. Jadi ini masa transisi pengembangan P3K sehingga kami akan terus mendampingi adik-adik. Tentu ini akan panjang diskusi dengan adik-adik ya. Jadi mungkin paparan Pak Farid juga tidak lama, akan banyak diskusi. Kami akan banyak mendengar dan kami akan menjembatani, membantu adik-adik dalam menyelesaikan kegiatan ini. Kedua, kenapa kok Pak tambahan tugas? Jadi Merdeka Belajar kok malah nggak jadi merdeka? Memang kebijakan Merdeka Belajar yang ditempuh di kampus-kampus termasuk di UAD ada 3 cara rekognisi. Pertama free form. Jadi free form adalah pengakuan dari laporannya langsung, nanti merem begitu, tanpa melihat kegiatannya apa langsung ke mata kuliah. Nah, sedangkan menganut peraturan rektor UAD nomor 11 2020 tentang implementasi Merdeka Belajar di UAD, itu UAD menggunakan
structure form. Jadi pengakuan SKS berdasarkan penugasan-penugasan yang dititipkan. Dan itu sama di UGM dan kampus besar yang lain. Supaya Merdeka Belajar ini jangan sampai menjadi calon sarjana generalis. Artinya bagaimana adik-adik tetap memahami kompetensinya. Kemarin juga banyak usulan terkait tentang misalnya adik-adik yang sekarang ter-4, besok ter-5 mau kampus Master 2 mau direkognisi ke PLP 2 ya nggak bisa karena memang belum KRS semester 6 untuk PLP 2 dan saat PLP 2 ada beberapa hal menempuh mata kuliah micro teaching dan mata kuliah lengkap. Jadi tidak bisa semuanya dipukul rata, yang penting di lapangan otomatis PLP. Ada mata kuliah prasyarat. Jangan sampai kita menjadi seorang cendekia tapi minim ilmu. Karena bagaimanapun untuk ke lapangan kita butuh ilmu, butuh penguat, sehingga ini menjadi penting dipahami. Baik, tidak elok kiranya jika saya terlalu lama, mari kegiatan ini kita simak dengan baik. Adik-adik silakan berkomunikasi, memberikan aspirasi di dalam forum ini sehingga acara berjalan lancar. Mari kita mulai acara kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kembalikan Bu Yosi, sukses dan selalu marah. Terus. Terima kasih Pak Caraka untuk pengantar dan telah membuka secara resmi acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya persilakan Bapak Faris Setiawan untuk menyampaikan materi atau terkait materi sosialisasi rekognisi KM1 dengan PLP 2. Kepada Pak Faris saya persilakan. Terima kasih Bu Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Caraka, Bu Yosi, dan Mas Bowo, beserta adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus mengajar 1, angkatan 1 ya. Alhamdulillah kemarin untuk aktivitas saya dengar sudah beberapa sekolah sudah ada penarikan dari Kemdikbud, jadi ini tinggal aplikasi saja. Ini saya izin share screen ya Bu Yosi, terkait dengan teknis bagaimana rekognisi kampus mengajar angkatan 1 ke PLP. Oh mungkin share screen-nya entire saja, nanti kalau saya buka-buka video jadi langsung ke detect. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, di sini untuk rekognisi dari kegiatan kalian untuk kampus mengajar di angkatan 1 ke PLP, tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Caraka ya, dan juga sudah disampaikan bahwa tadi bahwa untuk kegiatan mau ngomong ini ceng Pak Caraka game. Pasti aku nang kamar kowe, Pak aku itu. Jelas ya. ya. Malah kurma ditutupi pasti kowe mburine. Ya mungkin sempat bocor ya, kalau resiko kegiatan online itu ya seperti ini, kita maklumi. Jadi rekan-rekan yang kami banggakan, rekognisi kegiatan kalian di kampus mengajar angkatan 1 ke PLP ini dilaksanakan setelah kegiatan atau pasca pelaksanaan, di mana mungkin pengantarnya yaitu bahwa kegiatan kampus mengajar itu baru diinisiasi di tahun 2020 ini ya, di angkatan 1 2021, dan sepertinya di bulan atau mungkin sudah tidak bulan lagi, beberapa minggu mendatang itu sudah masuk ke angkatan kedua, jadi sudah mulai pendaftaran di angkatan kedua. Nah, terkait dengan implementasi dari program kampus mengajar ini, maka yang kami lakukan dari P3K selalu berusaha untuk bisa melayani kalian dengan baik. Tentu saja kami berusaha agar beberapa mata kuliah nantinya, terutama di PLP itu, bisa direkognisi. Nah, direkognisinya kebalik ya, bukannya PLP direkognisi ke kampus mengajar, tetapi kampus mengajar yang direkognisi ke PLP. Jadi kalian melakukan kegiatan dulu di kampus mengajar, kemudian akan direkognisi di kegiatan PLP. Karena bentuk rekognisi tersebut, maka ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yosi, kemudian juga sudah disampaikan oleh Pak Caraka bahwa rekan-rekan sekalian mungkin sudah
beraktivitas kampus mengajar dan sudah melakukan penarikan, kemudian kok tiba-tiba ditambah tugas. Ya, ini karena menurut peraturan rektor tadi nomor 11 tahun 2020 tentang implementasi MBKM bahwa kita menggunakan structure form. Jadi kita tidak menggunakan free form, di mana kalau free form itu kita tinggal menerima nilai saja tanpa tahu prosesnya seperti apa. Padahal untuk bisa dapat nilai kita butuh tahu dari aktivitas-aktivitas yang sudah kalian lakukan di sekolahan. Hal ini untuk mencegah penilaian yang subjektif. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak semua DPL, apalagi kan DPL-nya dari kampus mengajar ini tidak semua dari UAD. Bisa jadi dari luar UAD atau mungkin dari luar universitas ya, jadi luar Universitas Ahmad Dahlan. Ada yang dapat di universitas negeri, ada yang dapat DPL dari universitas swasta. Nah, semua itu kan tentu saja nilai-nilai itu akan bersifat random. Bisa dapat nilai yang kalau DPL-nya enak. Bisa jadi dapat nilai jelek kalau DPL-nya kurang enak begitu. Nah, yang seperti itu kita antisipasi dengan structure form. Structure form itu kita gunakan tugas-tugas, di mana tugas-tugas itu yang nanti akan menjadi rekognisi dari kegiatan kampus mengajar ini ke PLP. Kita nggak ambil free form, di mana nanti kalau free form kita tinggal menerima dari DPL, tiba-tiba nanti dapat C, nanti yang disalahkan tidak hanya ke DPL-nya, tapi juga dari universitas kok bisa atau memberi nilai yang seperti itu. Nanti biasanya Kaprodi akan protes kok dapat nilai C, misalnya seperti itu dari DPL. Padahal kita nggak tahu prosesnya. Oleh karena itu bentuk dari penilaian yang baik untuk menengahi dari sesuatu yang baru, gitu ya, karena di sini kampus mengajar juga sesuatu yang baru, maka kita gunakan structure form. Nah, kegiatan kampus mengajar sendiri yang kalian lakukan di angkatan 1 ini mungkin masih belum seketat nanti mungkin di angkatan-angkatan selanjutnya. Akan selalu ada kampus mengajar seterusnya. Nah, nanti mungkin tugas kalian bisa mengedukasi dari adik kelas bahwa nanti ada beberapa syarat dan ketentuan di mana kegiatan kampus mengajar ini supaya bisa dikoordinasi pada mata kuliah yang terkait. Bentuknya apa? Bentuk dari kegiatan ini adalah kegiatan mengajar di sekolah. Nah, dari kampus mengajar ini beberapa kami data totalnya hampir semua prodi itu lolos di angkatan 1. Ini ada sedikit video terkait dengan kampus mengajar ya, mungkin bisa disimak. Ini saya ambil dari tetangga sebelah ya, mungkin barangkali bisa menjadi masukan untuk kalian semua. Sambil dan Pinir. Orang-orang bilang sebuah kampung indah sampai kami percaya Tuhan dirikan alam untuk sambil dan ada aja setiap hari. Aku nggak tahu, pikir jam 11. Jangan sampai bersatu dan cari siapa Nggak usah make. pas dan terpenuh sesuai tiap menuju pasar. Tuhan memang berkata dengan sebenar Ya, yang lain nggak. Aduh. Saya masih ingat betul. Waktu itu mereka datang ke kami ke kampung. 30 anak muda dari UGM. Saya percepat ya. Datang bagi pengetahuan baru. Oke, jadi kegiatan kampus mengajar ini mungkin suatu bentuk pengabdian dari rekan-rekan sekalian, di mana kami data bahwa beberapa mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan
ada sebanyak 265 mahasiswa itu dinyatakan lolos, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami bahwa ternyata dari mahasiswa UAD sendiri memiliki jiwa pengabdian, memiliki jiwa untuk bisa melayani masyarakat, terutama yang ada di daerahnya atau mungkin daerah yang mungkin perlu dibantu. Nah, dalam hal ini kegiatan kampus mengajar di Universitas Ahmad Dahlan, kami selaku P3K memberikan apresiasi kepada 265 mahasiswa yang lolos di angkatan 1. Semoga bentuk apresiasi ini bisa menjadi ketok tular untuk angkatan-angkatan yang selanjutnya, di mana nanti tentu saja kegiatan kampus mengajar ini bukan serta-merta sesuatu hal yang terus banyak positifnya, tentu banyak kendala, banyak tantangan. Tapi berkat semangat juang rekan-rekan sekalian untuk mengikuti kampus mengajar ini menjadi suatu hal yang memberikan citra baik Universitas Ahmad Dahlan kepada masyarakat. Seperti yang tadi sudah ditayangkan mungkin dari tetangga sebelah, siapa tahu dari mahasiswa kita atau rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, bisa membuat suatu video di mana video itu juga bisa berarti dan siapa tahu bisa dipublish dan suatu kebanggaan bagi kami untuk tahu itu. Nah, di sini ada beberapa data yang kami peroleh, terutama dari data kampus mengajar untuk angkatan 1, yaitu terkait dengan penarikan, bahwa penarikan harusnya dilaksanakan minggu lalu. Mungkin ada beberapa sekolah yang baru penarikan sekarang, karena mungkin DPL-nya baru bisa sekarang. Tetapi untuk penarikan sudah dijadwalkan di tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni kemarin. Nah, aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya untuk kegiatan kampus mengajar ini meliputi membantu administrasi, kemudian membantu proses pembelajaran, ada juga yang melakukan pembiasaan teknologi, bahkan sampai ke bantu guru ya, bahkan sampai ke sekolah, kemudian mengajar dan seterusnya. Nah, ada beberapa aktivitas-aktivitas di situ yang seharusnya memang bisa direkognisi kepada mata kuliah PLP, terutama di PLP 2. Oleh karena itu, di sini kami sampaikan bahwa ketika akan direkognisi, maka ada persyaratan. Ada persyaratan mahasiswa itu bisa direkognisi kepada mata kuliah PLP 2. Di mana yang pertama, syaratnya harusnya kalau misalkan nanti untuk ke angkatan 2, mereka harus lolos kampus mengajar untuk angkatan kedua. Kalian sudah lolos di angkatan 1. Nah, ini untuk adik kelas kalian. Besok nanti harus lolos seleksi di angkatan kedua. Kemudian aktif sebagai mahasiswa program studi atau mungkin mahasiswa program sarjana pendidikan pada semester yang berjalan. Kemudian harus KRS PLP 2. Di sini harus KRS PLP 2. Dari rekan-rekan sekalian ada 265 ini kami harapkan sudah KRS PLP 2 semua, sehingga untuk rekognisi lebih mudah bagi kami. Kemudian sudah lulus dari 4 kelompok mata kuliah dasar kependidikan. Di antaranya pengantar kependidikan, perkembangan peserta didik, kemudian badan pembelajaran, manajemen pendidikan, dan sedang menempuh mata kuliah micro teaching. Mungkin ada beberapa yang juga terkonversi dari micro teaching ke dari kampus mengajar ini juga ke mata kuliah micro teaching. Nah, itu nanti mungkin selaras, senada antara micro teaching dengan PLP. Kemudian ada juga yang sudah ambil mata kuliah yang sebelumnya. Jadi ada pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik, dan seterusnya sudah mendapatkan nilai minimal B. Di sini juga diwajibkan bahwa mahasiswa itu diwajibkan untuk mengumpulkan beban studi itu minimal 90 SKS. Ini untuk angkatan 2. Besok akan lebih rinci lagi. Untuk angkatan 1 kemarin karena baru pertama kali implementasi, jadi tidak serigid ini. Tapi harusnya kalian sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Dan untuk mengkonversi kegiatan kampus mengajar di angkatan 1 ini, harusnya beberapa syarat ini sudah terpenuhi. Oke. Nah, di sini kalian akan kenal dua peran dosen, di mana nanti kalian akan mendapati dosen pembimbing lapangan dan dosen pendamping lapangan. Dosen pendamping lapangan itu adalah dosen yang membimbing dan menilai mahasiswa, saudara-saudara kalian, adik-adik sekalian, sesuai dengan ketentuan yang ada di buku saku kampus mengajar angkatan 1. Kemudian yang kedua, membimbing kurang lebih ada 8 mahasiswa yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi. Jadi mungkin bisa jadi satu DPL, misalkan DPL dari Universitas Negeri Yogyakarta bisa membimbing dari mahasiswa UAD. Demikian juga dosen UAD
juga bisa membimbing dari beberapa mahasiswa yang ada di luar sana. Nah, untuk rekognisi ini ada peran dosen, di mana peran dosen itu adalah sebagai dosen pendamping lapangan. Hampir mirip seperti kegiatan rekognisi dari kampus mengajar ke KKN. Karena sudah dapat ya sosialisasi dari KKN ya. Nah, di sini kita kenal juga namanya dosen pendamping lapangan. Tugasnya apa? Dosen yang nanti akan kalian peroleh atau kalian dapatkan dari kami, yaitu beliau akan mendampingi mahasiswa sampai menyusun keluaran rekognisi kampus mengajar. Kemudian yang kedua, melakukan responsi atau menyetorkan nilai juga. Yang terakhir, membimbing hanya 5-6 mahasiswa, dan itu dalam satu prodi. Bukan kun gawe responsi. Oke, jadi melakukan responsi ini dalam hal memberikan nilai. Apa yang dinilai? Ya nanti. Sebelum ke sana, kita lihat dulu bahwa seharusnya untuk sosialisasi ini dilaksanakan bulan minggu kemarin. Hari Jumat sudah kami buat WhatsApp grup ya. Insya Allah sudah tersusun semua di hari Jumat sore, sehingga hari Senin ini sudah bisa sosialisasi dan bentuknya sudah bentuk Zoom meeting. Jadi sosialisasi ke mahasiswa itu sudah mulai digencarkan hari Jumat, karena belum semua masuk ke dalam WhatsApp group, maka di situ kami buat 2 WhatsApp group. Kami harapkan semua yang akan terekognisi dari kampus mengajar ke PLP, adik-adik sekalian sudah masuk ke salah satu grup tersebut, dan kedua grup itu sama kok. Kontennya sama, informasinya juga sama. Jadi kalau nggak kebagian di grup yang pertama, R1, bisa masuk ke R2. Demikian juga sebaliknya. Jadi insya Allah tidak ada yang berkurang informasinya di antara grup R1 maupun R2 yang ada di WhatsApp grup tersebut. Itu sudah kami inisiasi di hari Jumat. Bahkan dari DPL dari UAD sendiri, beda ya, DPL yang tadi, dosen pembimbing lapangan, juga ada dosen pendamping lapangan. Kalau pembimbing lapangan itu dari Kemdikbud, kalau pendamping dari UAD. Itu sudah kami sosialisasikan di hari Kamis sebelumnya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk nyusun luaran, kalian akan diberi waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi ada 26 Juni sampai 26 Juli. Jadi 1 bulan rentangnya. Diharapkan nanti beberapa luaran itu bisa tercapai dengan pendampingan. Tentu saja untuk pendampingannya kami lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Caraka bahwa nanti untuk pendampingan bisa jadi dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Dan itu bisa jadi juga didesain per prodi. Atau mungkin bisa jadi nanti dibuat dalam satu workshop yang besar, situasional. Jadi sesuai dengan kondisi dan konten. Jadi kalau kontennya memang bisa dibuat secara umum, maka akan dibuat seperti seminar, akan dibuat seperti workshop seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan nanti bisa dalam bentuk pendampingan, karena penyusunan luaran itu juga ada macam opsinya, maka nanti bisa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Yaitu nanti pendampingan luaran itu kami agendakan pada saat Minggu Tenang. Kemudian responsi adalah penilaian yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan dari dosen UAD untuk melakukan penilaian. Nah, penilaiannya ini yang nanti akan kami peroleh dari dosen tersebut. Karena menggunakan structure form, maka kami mengacunya nilai dari dosen UAD, bukan DPL di kampus mengajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ulangi bahwa ketika kita nanti mengambil dari dosen UAD, kami harapkan lebih objektif. Karena dari situ ada pelaksanaan juga ada luaran. Sedangkan kalau DPL di Kemdikbud bisa jadi nanti kami hanya menerima dalam sisi pelaksanaan saja. Karena di situ pelaksanaan juga yang diwajibkan di kampus mengajar salah satunya juga adalah laporan. Padahal kami butuh yang lain untuk bisa direkognisi pada PLP. Oleh karena itu pada akhir Juli kami harapkan semuanya sudah terinput di P3K sehingga nanti bisa jadi nilai PLP 2. Nah, apa saja tawaran luaran yang akan kami wajibkan? Kenapa kok di akhir-akhir? Karena sebenarnya ini juga suatu hal yang bukan baru. Laporan KM itu sudah ada. Rekan-rekan sudah buat laporan KM dan sudah ditandatangani, bahkan sudah dapat halaman pengesahan dari rektor maupun dari dekanat. Jadi saya kira untuk laporan KM bukan suatu hal yang rumit. Pilihannya hanya di nomor 2, 3, dan 4. Ingat, nomor 1 itu wajib, nomor 2, 3, dan 4 wajib, tapi pilih salah satu. Pilih nomor 2, pilih nomor 3, atau pilih nomor 4. Atau ya, jadi nomor 2, 3, dan 4 itu atau, pilih salah satu. Sedangkan nomor 1 ada, nomor 2, 3, 4, terserah mau pilih yang mana. Nah, nomor 4 bisa jadi
rubrik opini yang ini akan bersinggungan dengan luaran yang ada di KKN. Demikian juga untuk yang video, karena rekognisi dari KKN pun juga ada dalam kegiatan kampus mengajar ini. Maka nanti akan kita batasi, rekan-rekan. Saudara-saudara akan mendapatkan apa sih luaran-luaran ini begitu. Tapi kalau laporan sudah pasti kami dapatkan dari apa yang sudah kalian submit, apa yang sudah kalian laporkan, dan bahkan sudah dapat halaman pengesahan itu yang nanti akan diberikan kepada DPL UAD atau dosen pendamping lapangan UAD. Nah, penilaiannya seperti apa? Karena tadi luarannya ada, maka DPL Kemdikbud pasti punya nilai. Harusnya kami akan mendapatkan atau bisa mengakses nilai tersebut. Tapi itu pun juga masih tentatif dan situasional, karena ini kan masih angkatan 1, sehingga untuk regulasi dan teknis pelaksanaan penilaian dari Kemdikbud pun kami sampai saat ini belum ada panduan atau pengumuman secara resmi, maka kami belum bisa mengacu itu. Oleh karena itu, dalam rekognisi PLP ini yang kami anggap adalah salah satunya di luaran. Luarannya apa? Laporan kampus mengajar yang sudah kalian buat, yaitu sebesar 60%. Kemudian yang kedua adalah adanya produk. Produknya ada 3 tadi, nomor 2, 3, dan 4, yaitu artikel, kemudian media yang diciptakan, kemudian bentuk opini media massa. Nah, untuk laporan kampus mengajar, biasanya di dalamnya harusnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolahan, dan itu nanti akan kita rujuk. Sedangkan untuk produk, ini yang nanti akan dibuat selama 1 bulan. Jadi nanti kalian punya waktu 26 Juni sampai 26 Juli, itu untuk menyusun artikel produk HKI sampai ke opini media massa, didampingi oleh DPL dari UAD. Nah, penilaiannya seperti apa? Karena kita gunakan structure form, maka kita gunakan basis yang ada di UAD. Rekan-rekan sekalian, adik-adik sudah kenal untuk skala-skala yang sudah ada di kampus kita, baik dari nilai A sampai nilai E. Syarat supaya bisa lulus dalam kegiatan PLP 2 ini, agar bisa direkognisi dari kegiatan kalian, kampus mengajar ke PLP 2, tentu saja syaratnya adalah B. Jadi nanti silahkan patuhi dengan baik aturan-aturan yang diberikan oleh DPL dari UAD, kemudian dari P3K, dan jangan sampai ketinggalan informasi. Pasti ada kendala teknis untuk kegiatan pembelajaran atau pendampingan secara daring, tapi semuanya itu bisa diantisipasi dan bisa tanya-tanya ke temannya. Jadi saya kira ini bukan suatu hal yang terus memberatkan, karena kalian diberi waktu 1 bulan. Dan untuk kegiatannya pun luarannya dari nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, yaitu berupa artikel, kemudian media, dan opini, itu bisa dipilih salah satu. Dipilih salah satu berarti yang pilih saja yang tidak memberatkan, yang menurut kalian bisa di situ. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Kalau laporan sudah oke ya. Nah, ini untuk yang artikel proceeding. Untuk yang artikel proceeding, rekan-rekan mahasiswa mengacu pada kegiatan PLP 2 yang dilaksanakan di tahun 2020 kemarin, maka kami melakukan beberapa pengetatan dalam hari ini dalam bentuk kuantitas dan kualitas. Yang pertama, paper kalau misalkan kalian buat artikel dari kegiatan kampus mengajar yang nanti akan direkognisi ke PLP 2, maka plagiatnya maksimal 30%. Kurang dari itu boleh. Tapi kalau lebih, jangan. Ngeceknya dari mana? Boleh ngecek ke perpus, boleh minta bantuan ke dosennya. Kalau dosennya punya identikate atau plagiarism checker X. Bebas pakai yang manapun, yang jelas nanti akan didampingi oleh dosen untuk ngecek plagiarisme maksimal 30%. Kemudian ada sistematika penulisan yang tertib. Jadi nanti kalian nulisnya harus tertib. Kalau mau ambil artikel dengan kajian pustaka, silahkan. Itu bisa jadi inisiasi dari bentuk proposal skripsi atau skripsi itu sendiri. Nanti silahkan sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Akan ada pendampingan untuk ini. Yang ketiga ada data. Jadi kalau misalkan kalian kemarin tidak sempat ambil data, pasti kalian sudah pernah membuat RPP atau membantu menyusun administrasi sekolah. Bisa jadi kalian mengambil sudut pandang dari pengembangan kurikulum yang ada di sekolahan. Bisa jadi kalian ambil kajian pustaka dari model, metode, atau pendekatan yang kalian lakukan pada saat mengajar di sekolah. Yang ketiga, kalian juga bisa melakukan kajian pustaka berupa survei. Boleh. Kalau misalkan kalian kemarin sudah sempat ngambil nilai, misalkan ngambil nilai UAS, kalau UAS nggak sampai ya, ulangan harian, begitu, ngasih tes ke siswa, bisa gunakan data itu sebagai data artikel tersebut. Kemudian ada pengolahan data yang valid, ini boleh pakai
pendekatan kuantitatif, boleh pakai pendekatan kualitatif. Atau mau ambil pengembangan boleh, ambil PTK juga boleh. PTK itu berarti ada meningkatkan. Meningkatkan apa yang kalian ukur di sana. Jadi meningkatkan hasil belajar ya tinggal sesuaikan saja hasil belajar yang diperoleh dari sekolah sebelum kalian implementasi dan setelah implementasi dibandingkan. Kemudian ada data, ada tabel, ada gambar yang jelas. Dan yang selanjutnya harus ada rujukan. Kalau di artikel itu pasti punya daftar pustaka. Tidak mungkin suatu artikel tidak punya daftar pustaka. Gunakan Mendeley atau mungkin Zotero dan seterusnya, boleh rujukan-rujukan itu. Tapi kalau pakai manual, usahakan sesuaikan. Insya Allah untuk artikel ini akan kami berikan template-nya dan kami sosialisasikan ke DPL. Jadi insya Allah untuk kegiatan untuk luaran berupa artikel semuanya sudah struktur, sudah ada formatnya, nanti daftar pustakanya seperti apa, susunannya seperti apa, sudah ada. Nah, selanjutnya harus terupload dalam OJS PLP. Jadi kalau kalian milih artikel ini, kalian akan masuk ke OJS yang ada di PLP. OJS-nya bentuknya seperti ini. Jadi kalian masuk ke seminar.uad.ac.id, di situ ada seminar hasil calon guru mengajar. Kemudian kalian lihat di sini, ini bentuk proceeding yang nanti akan diterbitkan dari kegiatan kampus mengajar ke PLP. Pertama, kalau tidak punya akunnya, kalian bisa melakukan register. Ingat, ketika register, yang perlu kalian lakukan adalah isi yang tanda bintang saja. Jadi usahakan isi yang tanda bintang. Yang tidak tanda bintang boleh diisi, boleh tidak. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Kemudian jangan lupa, di sini tidak hanya reader. Biasanya kelupaan di sini. Kalian harus klik author juga supaya bisa submit paper. Jadi kalian harus klik author, reader. Kalau mau berkenan ambil reviewer juga boleh. Kapasitas kalian itu nanti akan kami tinjau, akan kami evaluasi apakah mencukupi sebagai reviewer. Tapi untuk yang wajib kalian harus centang untuk yang author. Karena kalau tidak centang ini kalian tidak bisa submit artikel pada OJS ini. Untuk OJS ini beberapa sudah familiar, beberapa yang belum. Maka ini kami kenalkan bentuknya seperti ini. Nanti silahkan buka di seminar.uad.ac.id. Di situ ada seminar hasil calon guru mengajar. Oke. Ini nanti diisi ya, kalau mau ambil artikel. Selanjutnya, untuk kriteria artikel mungkin cukup. Sekarang kita masuk ke media. Kalau media, tentu saja nanti akan arahnya ke submit ya, submit hak cipta, karena submit hak cipta maka butuh biaya, maka biayanya ditanggung sendiri. Kalaupun nanti butuh biaya, bisa didiskusikan dengan dosen pendamping, tapi itu bukan suatu hal yang harus atau wajib. Kalau memang tidak bisa ya nggak usah dipaksakan. Pilih yang murah, yang gampang, yang gratis, yaitu artikel. Buat gampang aja. Nah, kriteria media yang seperti apa yang bisa diciptakan? Di antaranya video. Video itu bisa berupa audio visual, kemudian ada film pendek dan seterusnya. Kemudian kalau audio bisa bentuk podcast atau mungkin bahan ajar yang sudah kalian kembangkan saat kampus mengajar. Ada yang sudah bikin LKPD, ada yang sudah bikin modul, ada yang sudah bikin ontologi dan seterusnya. Silahkan media-media tersebut diciptakan. Tentu saja dengan pendampingan dari dosen. Nah, ini ada contoh video dari ibu kita, Prof. Siti Partini ya. Saya ambil dari YouTube. Ini salah satu bentuk dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
di dalam program PBS ini, karena dengan demikian saya memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan para siswa yang biasanya selalu saya berikan ketika saya memberikan kuliah kepada para mahasiswa calon guru BK. Betul-betul saya alami sekarang karena selamanya yang selalu saya hadapi adalah para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3. Pengalaman yang saya peroleh di sini sangat memberikan banyak inspirasi. Saya banyak belajar dari Pak Bowo, guru BK di SMP 15 yang saya kagumi. Pak Bowo adalah guru BK yang hebat, memberikan banyak inspirasi kepada saya bagaimana menambah wawasan saya ketika saya berhadapan kepada para mahasiswa BK. Sampai itu ada perubahan-perubahan perilaku siswa SMP yang selalu saya ajarkan ketika saya memberikan mata kuliah perkembangan kognitif kepada para mahasiswa atau membicarakan tentang karakteristik siswa. Ternyata yang saya hadapi sekarang sudah jauh berbeda dengan masa kanak-kanak yang saya bayangkan. Mengapa tidak? Di tengah-tengah SMP 15 ini tumbuh pohon mangga yang berbuah dan buahnya bergelantungan pendek. Tahukah Anda bahwa pohon mangga buahnya, mangganya bergelantungan itu aman, tak satu pun dijarah oleh anak-anak. Inilah yang menimbulkan kekaguman bagi saya. Apakah anak-anak tidak berminat lagi pada buah-buahan? Ataukah sekolah memberikan aturan yang sangat tegas? Atau guru BK-nya yang memberikan pengarahan kepada siswa? Itu memberikan saya suatu PR. Mengapa? Sesuatu yang menggembirakan karena perubahan itu adalah sesuatu yang positif. Pendek kata, dosen masuk sekolah adalah sangat inspiratif bagi dosen seperti saya yang tidak pernah masuk sekolah kecuali masuk kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira mungkin itu sudah bisa menjadi gambaran untuk videonya, boleh berupa highlight seperti ini ya. Atau bahkan kegiatan mengajar ketika di sekolahan sesuai dengan RPP. Jadi silakan nanti evaluasi sendiri kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir rekan-rekan sekalian untuk luaran yang kedua, pilihannya adalah opini media massa. Opini media massa yang diinginkan itu bisa jadi berbeda dengan kegiatan yang ada di KKN. Tentu saja luaran-luaran yang kita minta ini di sini artikelnya tentu yang berbeda dengan yang ada di KKN. Kemudian videonya juga yang berbeda dengan yang ada di KKN. Karena KKN punya konversi sendiri. Kalau KKN kegiatan pengabdian, kalau kami di rekognisi dari kegiatan kampus mengajar ini menekankan bagaimana cara kalian mengajar, terutama saat di sekolahan. Nah, ini ada beberapa kriteria dari media massa atau yang ketiga. Maka tentu saja bentuknya berbeda. Kalau beberapa hanya berupa informasi bahwa mahasiswa UAD melaksanakan kegiatan pemanfaatan teknologi pada sekolah A. Nah, ini berbeda dengan opini. Kalau opini seperti ini contohnya. Saya ambil dari Mbak Ajeng Suci Ratnaningsih dari mahasiswa TPI. Nah, di sini beliau yang bersangkutan melakukan kegiatan PKM-PM. Nah, ini mungkin bisa menjadi suatu hal yang bisa dirujuk. Apa yang bisa dirujuk? Bahwa opininya di situ juga seperti artikel, ada latar belakang. Hingga kini permasalahan sampah di Indonesia masih perbincangan utama. Nanti kalian bisa menyoroti dari kegiatan-kegiatan ketika kampus mengajar. Ada masalah yang muncul. Misalkan siswa dalam menggunakan teknologi masih belum maksimal, belum optimal, belum tahu cara menggunakan teknologi. Sehingga dengan adanya kalian, maka memberi dampak. Dampaknya apa? Dalam pembelajaran, mereka jadi bisa menggunakan teknologi. Guru juga sama. Guru yang tadinya nggak bisa menggunakan Google Form, ternyata dengan adanya kalian kegiatan kampus mengajar ini bisa membuat Google Form.
terutama untuk evaluasi. Salah satunya seperti itu. Jadi bentuknya opini, bukan berita kegiatan. Kalau KKN kan berita kegiatan. Kalau kalian nanti lebih cenderung ke kegiatan di mana di situ adalah bentuknya opini. Opini bisa jadi tidak hanya di Kompasiana ya, kadang juga ada di Mojo.co, ada juga di IDN Times, ada juga di Pundi. Nanti silahkan cari sendiri yang kira-kira relevan. Kadang kalau misalkan kalian bisa buat opini di Kompasiana, kemarin Bu Yosi mengatakan bahwa mahasiswa justru dibayar kalau bisa buat opini di sini, gitu. Jadi suatu hal yang positif, terutama bagi kami Universitas Ahmad Dahlan, dan hal ini kita punya mahasiswa yang bisa berkontribusi dalam memberikan pencitraan yang baik bagi institusi, baik ke dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang bisa ditulis, tulislah, tapi tulislah yang positif. Apa? Ya kegiatan-kegiatan kampus mengajar kalian, bukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi nanti tetap ada kriterianya untuk opini. Dan ini akan didampingi oleh dosen. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Tentu saja menjadi suatu ketentuan bahwa kalian di sini tidak seperti KKN ya. Kalau KKN kegiatannya ada pra pelaksanaan, ada pelaksanaan, ada pasca pelaksanaan. Tapi kalau rekognisi ke PLP 2 cukup di pasca. Nah, pascanya apa? Ya, tentu saja melihat dari structure form yang kita punya, yaitu tadi laporan kampus mengajar. Yang kedua, produk yang kalian buat, baik itu berupa artikel, berupa media yang diciptakan, atau berupa opini media massa. Masing-masing punya bobotnya sendiri. Dan untuk pemlotingan nanti akan disampaikan pada kesempatan berikutnya saat pendampingan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bu Yosi, saya kembalikan lagi ke Bu Yosi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faris untuk sosialisasinya, juga ada beberapa motivasi juga yang disampaikan tadi. Baik, selanjutnya saya pikir saya perlu buka forum diskusi untuk beberapa penanya, begitu ya Pak Faris ya. Jika ada hal-hal mungkin yang masih perlu ditanyakan atau masih ada yang perlu dikonfirmasi, kami persilakan. Silakan. Boleh sampaikan juga via chatting ya, jika kesulitan untuk harus menyampaikan secara langsung. Atau mau menyampaikan secara langsung juga boleh. Silakan. Atau sudah cukup paham? Paham semua kayak ini, Pak? Belum, Bu. Oh, belum ya. Yang belum siapa? Mbak Dinda? Iya, Bu, saya izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Mohon maaf, Bu, ini tadi baru bisa bergabung karena terkendala sinyal. Jadi untuk tugas luaran dari PLP itu kan tadi Bapak menjelaskan bahwa berbeda dengan luaran di KKN. Nah, berarti untuk kesimpulannya adalah tugas dari luaran PLP tersebut adalah kita hanya tidak membuat berita seperti itu ya, Bu ya. Dan itu dikerjakan secara individu ya, Bu ya. Oke. Saya pertanyaannya sudah? Iya, Bu, ya. Oke, ya. Terima kasih. Saya persilakan. Pak Caraka atau Pak Faris yang mau jawab nih? Ya. Iya, Dek. Pak Caraka, silakan. Oke, menarik ini. Bahwa PLP ini adalah kegiatan ya, yang rangkaiannya panjang, maka yang kami ingin tahu, yang teman-teman beritakan dalam itu berupa opini, esai, bukan berita. Jadi bukan berita, tapi kesan Anda sebagai pendidik. Ini adalah suatu keberkahan dari seluruh rangkaian program kegiatan kementerian yang bagaimana membantu menunjukkan eksistensi seorang pendidik itu di program ini. Namanya juga kampus mengajar. Artinya bagaimana teman-teman bisa mengaktualisasikan, menceritakan keberhasilan program ini, kesan Anda, pengalaman Anda, sehingga ini bisa menjadi sebuah edukasi bersama, sehingga menjadi guru itu penuh tantangan, menarik, dan keikhlasan saya kira ditawarkan di sana. Kalau berita kan memang teman-teman di KKN orientasi berita, di sini tidak. Nah, teman-teman bisa lihat di contoh-contoh tadi Pak Faris, mungkin lihat di Pundi dan tempat lain ya, banyak opini-opini itu. Misalnya tadi Mbaknya akan menulis tadi teknologi, maka bagaimana siasat teman-teman di tempat yang nggak ada sinyal misalnya. Nah, sharing itulah yang kami ingin dengar dari teman-teman. Kalau Anda tertarik ke proceeding, nanti ada kelasnya. Sehingga nanti setelah ini nanti Mas Bowo nanti kita bikin identifikasi, teman-teman tak beri waktu maksimal 1-2 hari ya Pak Faris ya, merenung nih.
Karena kami akan bikin kelasnya. Mana yang akan ke hak cipta, mana yang akan membuat opini di media massa tadi, dan proceeding, sehingga kelasnya akan kelihatan nih. Bu Yosi nanti akan banyak di kelas-kelas yang bersifat penulisan opini nanti dan lain sebagainya. Nanti kita akan atur sehingga adik boleh menyimak gitu. Kemudian yang hak cipta tadi saya tambahkan sekalian, itu boleh teman-teman menghak ciptakan semacam poster, nanti tak kirim ke Pak Faris tadi contohnya. Nanti gambarannya seperti itu kalau mau dibuat, kalau dengan biaya di UAD 50% diskonnya 200.000 kalau nggak salah. Oke, ini sudah saya jawab ya. Tidak bisa yang tidak digunakan di KKN diajukan di sini. Ini beda mata kuliah, beda kepentingan. Kalau jadi beda barang. Tadi saya singgung di awal. Ini free form. Jadi seluruh pengakuannya adalah sesuatu yang berbeda dibanding KKN. Karena kami punya data di KKN. Jadi nanti kami akan juga cocok di sana. Misalnya paling nggak ketahuan kok Bu Yosi, ya kami bisa melihat. Karena data kami sudah sharing antar unit. Saya tambahkan itu, Pak Alfred, saya tambahan nggak? Tadi Pak menampilkan poster, nanti saya tampilkan Pak. Rekan-rekan sekalian bisa ngambil poster ya. Jadi kalau mau ambil poster, ini kita hentikan dulu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Caraka barusan, bahwa hak cipta itu tidak melulu ke video ya. Jadi bisa jadi ke poster. Salah satunya bentuknya seperti ini. Jadi boleh. Ini kalau seminar, kemudian presentasi poster ya, poster di seminar itu ada abstrak, pendahuluan, kerangka berpikir, metode penelitian, dan seterusnya. Boleh seperti ini. Ini masih ini kalau dibilang masuknya ke penelitian ya, kayak data. Di sini ada data nilai soalnya. Tapi kalau hanya sebatas kajian pustaka juga boleh. Jadi silakan nanti mau pilih yang mana. Kalau yang video tadi itu loh, yang seperti kami tampilkan begitu. Saya share tadi di PPT, kami bagikan begitu. Di situ ada proximity part ini menyoroti tentang karakter. Jadi di situ siswa itu ditempatkan pada sekolah. Di mana sekolah itu ada buah mangga. Tadi ya kalau menyimak ya, ada buah mangga. Ternyata siswa itu nggak pada ngambil mangganya. Ada pendidikan karakter yang di situ. Jadi kalau hanya melihat dari satu sudut pandang toh, mungkin dari KKN sudah dapat satu sudut pandang, tapi ambil dari sudut pandang yang lain, baik itu dari karakternya, pendidikan karakternya seperti apa, kemudian dari kompetisinya, mau ambil 4C juga boleh, dari critical thinking-nya mereka seperti apa, dari collaboration mereka seperti apa, dari komunikasi selama kalian ngajar di sana seperti apa, atau mau ambil ke creative thinking. Jadi seperti itu yang diambil. Saya kira adik-adik adalah adik-adik yang membanggakan, karena adik-adik adalah adik-adik yang sudah terpilih. Kalau yang namanya terpilih itu bukan suatu hal yang ini ya, kaleng-kaleng ya. Biasanya sudah punya suatu hal atau suatu ide. Kalau KKN sudah dipakai, maka saya punya ide yang lain untuk masuk ke keluaran yang ada di PLP. Terserah mau ambil di artikel, mau ambil di media yang dia ciptakan, seperti poster seperti ini, atau berupa opini. Begitu mungkin tambahannya Pak Caraka. Oke, terima kasih Pak Caraka, Pak Faris. Ternyata di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang saya pikir juga sudah ada yang terjawab. Saya sampaikan saja biar mungkin kita cermati bersama-sama sudah terjawab atau belum. Dari Mbak Yunita, mohon izin bertanya, jika kami memilih berluaran PLP berupa hak cipta, kemudian pada saat pembuatan luaran KKN berupa hak cipta juga, apakah kami bisa menggunakan hak cipta tersebut sebagai luaran PLP? Saya langsung jawab ya, tidak. Jadi modelnya kalau sudah mengajukan hak cipta buat PLN, mau lagi hak cipta buat PLP, boleh, tapi ajukan lagi. Jadi ada 2 hak cipta. Begitu ya Pak Faris ya, Pak Caraka. Saya pikir ini bisa dilanjutkan dulu. Yang pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bapak Iren Ibu, jika membuat HKI media berupa poster, apakah posternya harus media pelajaran? Jika poster KKN juga tentang poster sebagai media pembelajaran, sama-sama juga tentang pengajaran di sekolah, apakah tetap tidak boleh? Tadi sepertinya sudah dijelaskan Pak Faris ya jawaban yang ini. Apa mau ditambahkan Pak Faris? Karena kan bisa diambil dari sudut pandang lain, membuat poster, mungkin topiknya masih sama, tapi bisa membahas hal yang lainnya. Atau ada tambahan lain Pak Faris buat ini, atau cukup? Bu, tadi sudah terjawab. Ya. Saya bisa, ini kan terpilih, mahasiswa terpilih, saya kira memilih yang kreatif lah untuk bisa ngambil. Acara kamu ini. Oke, selanjutnya Assalamualaikum, saya bertanya Pak, untuk hak cipta media, apakah hanya ada 3 pilihan tadi?
pilihan yang tadi Pak. Jika kita di sekolah sudah membuat aplikasi untuk membantu sekolah, apakah tidak bisa itu masuk ke dalam hak cipta media? Silakan Pak Faris. Kalau aplikasi Silakan jawab, Bu. biasanya nanti akan ada peninjauan dari hak ciptanya. Jelas kalau buat media itu harus berbeda dengan yang ada di KKN. Itu titik tengahnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah media yang diciptakan adalah media yang berbeda dengan yang sudah diciptakan di KKN. Oke. Jadi intinya HKI-nya harus berbeda gitu ya, meskipun mungkin sama-sama poster tapi poster yang berbeda. Tapi kalau media tadi ini Pak Caraka sudah jawab di chatting nih, boleh Dek buat aplikasi kata Pak Caraka. Jadi boleh jika aplikasi ini tidak dipakai buat KKN ya, gitu ya Pak ya. Jika aplikasi ini tidak digunakan buat KKN, tapi kalau sudah digunakan buat KKN jadi hak cipta di KKN berarti tidak bisa dipakai lagi. Begitu. Lalu dari Fajri, Assalamualaikum Pak Bu, izin bertanya, jika luaran hak ciptanya berupa video atau poster tapi berupa aplikasi pembelajaran itu bagaimana Gi? Maaf, jika luaran hak ciptanya bukan berupa video atau poster tapi video berupa aplikasi boleh sekali Mbak. Ya kan ya Pak ya? Boleh, cuman agak mahal Bu, karena aplikasi setahu saya 600.000 biayanya. Oh gitu. Iya, beda memang. Nah itu Mbak jawabannya dikata Pak Caraka ini biayanya agak mahal. Ya jika memang berkenan nggak masalah ya Pak ya. Tapi ya kita kan lebih mencari yang memudahkan adik-adik saja dan tidak juga memberatkan. Mungkin paling mudah adalah publikasi, yang paling gratis tuh ada ya, padahal nulis karya ilmiah ataupun menulis artikel opini tadi. Itu lebih mudah dan gratis ya. Dan tentu karya kalian juga bisa dipakai buat menambah menambah kurikulum vitae lah ya, menambah riwayat hidup itu juga bisa diarsip juga. Oke. Ini pertanyaannya menarik Bu Yosi. Bagaimana memilihnya? Nah, ini adik-adik kan kebingungan nih. Milihnya gimana nih? Teman-teman silakan mencermati. Kami beri waktu sampai besok. Nanti besok siang nanti sama Pak Faris akan diberikan Google Form. Jadi teman-teman milih yang kemana? Sehingga kami bisa tentukan nih kelas pendampingan untuk prosedur berapa. Kalau untuk yang hak cipta berapa, kami juga akan pantau hak ciptanya. Apakah nanti ada tim kami yang lain untuk mengecek jangan-jangan hak ciptanya yang di tempat KKN. Jadi kami kan memang sudah sharing juga. Kedua yang nulis opini nanti ada bantuan. Ini menarik Bu Yosi. Ada yang tanya nih. Adik-adik mungkin belum dipahamkan tentang publikasi di media online gitu. Ya kemarin kita diskusi beberapa pihak ya, tampaknya yang kredibel, tidak asal media online. Jangan-jangan nanti blognya sendiri kan, jadi kita perlu kesepakatan. Tadi saya kan contohnya Pak Faris, kemarin pertimbangan kita setaranya nasional setahu saya yang ditayangin Pak Faris tadi. Jangan kalau semuanya asal blog ya nanti bisa bikin blog sendiri semua. Artinya kita perlu lembaga yang kredibel, tidak sembarangan tempat. Mungkin biasa bisa nambahkan nih. Ini tanyain tentang opini media massa. Ya, terima kasih Pak Caraka. Ini untuk pertanyaan ada lagi mungkin sebelum masuk ke media juga nih Pak. Ketika kemarin bisa membuat modul waktu ketika praktik kemarin bisa jadikan luaran, boleh ya Pak ya untuk di HKI-kan atau apa, tapi syaratnya sekali lagi jangan yang belum digunakan buat KKN. Artinya dia masih menjadi milik Anda, belum di HKI-kan silakan. Kemudian nih buat ini pertanyaan yang publikasi tadi ya sudah dijawab oleh Pak Caraka. Di berbagai media online tadi dengan catatan ya, jadi ada kriteria khususnya yang tadi basisnya karena dia yang berbasis daring, maka yang kita tuju tadi yang sudah tertulis oleh Pak Faris ya, dan itu cukup mudah sebenarnya mengunggahnya, hanya kan memang Anda harus mengisi berbagai syarat, maka kita butuh kredibilitasnya diperhatikan. Jadi kalau media massa online seperti misalnya KR online atau misalnya Tribun online itu boleh. Jadi mungkin nanti khusus untuk yang mengambil publikasi di media massa bisa konsultasi dulu ya. Jadi adik-adik juga jangan khawatir yang memilih nanti publikasi di media massa, kita sudah siapkan pelatihan. Nanti bisa ikut di sana dan nanti akan dibantu mengarahkan untuk publikasi di media massa tersebut. Jadi tidak usah khawatir, sangat mudah. Kompasiana itu hampir Anda semua bisa. Karena mahasiswa PBSI sudah banyak sekali yang sudah menulis di Kompasiana itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah opini media massa hanya boleh 4? Tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian intinya laporan atau persyaratan yang di KKN tidak bisa digunakan kembali di PLP ya. Ya tentu karena dia berbeda mata kuliah. Anda kan kalau mengerjakan kuliah KKN dengan PLP dari dulu kan tidak bisa sama ya.
Tidak mungkin, nggak mungkin mau dosen A disamakan tugasnya dengan dosen B. Itu misalnya ya perbandingannya demikian, karena dia 2 mata kuliah yang berbeda, logikanya begitu. Masa iya tugas kuliah KKN dipakai lagi PLP ya tetap nggak bisa. Jadi kita punya rekognisinya masing-masing, punya standar masing-masing. Kemudian ada lagi yang bertanya, jika ingin membuat media massa berupa podcast, apakah itu akan diajukan sebagai hak cipta? Dan apakah bisa diupload di media massa seperti Instagram? Oh, hati-hati, media massa, Instagram dan Spotify itu bukan media massa, itu media sosial. Ya, adik-adik bedakan media sosial dengan media massa. Media massa ini seperti koran lah, bahasa ilmiah, bahasa paling mudahnya itu media massa itu koran. Ada koran online, ada koran yang cetak. Oke ya, jadi kalau mau bikin podcast atau itu modelnya namanya media sosial. Jadi nanti kalau mau diajukan hak cipta ya silakan, tapi tetap konten-kontennya yang itu akan menyulitkan Anda tidak mengajukan hak cipta, karena hak cipta juga banyak syarat-syaratnya dipelajari. Mana yang paling mudah? Tadi sudah ditawarkan oleh Pak Faris dan Pak Caraka, yang paling mudah mengajukan HKI dan juga biayanya murah adalah poster. Jadi kalau menurut saya jika ada yang lebih mudah ngapain dipersulit gitu ya. Nah, bahkan Bu Yosi, sepertinya kok arahnya ke media semua ya Bu ya, media yang diciptakan ya. Kepada banyak yang minta media Pak. Ya, saya jadi kenapa milih yang bayar daripada yang murah gitu. Mungkin karena yang murah effortnya terlalu banyak gitu ya. Padahal dari media yang sudah kalian kembangkan itu juga bisa diubah, dinarasikan dalam bentuk tulisan artikel berupa judul pengembangan begitu. Jadi ambil aja nanti jadi preliminary research, jadi penelitian pendahuluan sebelum kalian ambil skripsi. Itu bisa dijadikan sebagai analisis pendahuluan. Itu juga bisa dilakukan. Pengembangan juga nggak melulu langsung jadi terus valid bisa digunakan, enggak. Bisa jadi dari misalkan kita ambil stepnya 4D ya, di situ kan ada define, ambil define sama desainnya dulu aja. Nanti develop sama disseminate-nya pas skripsi. Itu juga sebenarnya suatu hal yang membantu kalian untuk cepat lulus. Begitu Bu Yasi tambahannya. Oke Pak Faris, terima kasih. Ini rata-rata pertanyaannya mengulang lagi ya untuk Mas Ahmad ini ya. Intinya poster boleh sudah dipakai buat KKN, yang asalkan buat PLP yang beda Mas. Kita lanjutkan. Mas Rifki izin bertanya, saya setelah membuat video pembelajaran apakah itu bisa buat luaran? Boleh, tapi di arus HKI-nya bukan videonya ya Mas ya. Sekali lagi kami mengingatkan videonya boleh digunakan tapi yang bentuknya sudah dalam bentuk HKI. Jadi silakan dibaca lagi apa bagian-bagian yang telah disampaikan tadi. Ada lagi yang mau bertanya. Saya mengikuti di pertengahan jadi kurang paham. Jika memang yang artikel itu harus ada publish ke koran atau bisa hanya diserahkan saja ke pihak PLP. Artikel apa dulu ini Mbak? Jadi artikelnya ada artikel ilmiah, ada artikel populer. Artikel ilmiah nanti disubmit pada OJS ya, pada seminar PLP. Kalau mau milih artikel ilmiah, ini gratis, asalkan nulis intinya, dan nanti juga dibimbing ya, ada kelas bimbingannya buat luaran, buat semuanya. Yang memilih ke koran juga ada kelas bimbingan nulis ke koran atau media massa, jadi nggak usah khawatir. Intinya nanti tadi Pak Caraka sudah sampaikan, kita akan berikan waktu 1 atau 2 hari untuk merenung. Nanti kita share di WA group ya Pak ya. Silakan dibaca baik-baik, keluarannya apa saja. Nanti setelah dipilih, Anda nanti bisa mengisi Google Form, gitu ya Pak ya. Nanti Anda akan memilih sebagai peserta yang ikut pelatihan luaran apa. Itu semuanya ya, jadi nggak usah khawatir. Apalagi nih, jika membuat prosiding, kita akan mendapatkan sertifikat juga, dan bisa digunakan buat SKPI, ya tentu. Tuh, udah jawab Pak Caraka sekalian tuh ya. Tapi bukan buat prosiding ya. Saya luruskan sedikit, membuat artikel, buat prosiding itu repot loh itu. Kerjaan Pak Faris itu. Itu Mbak Firda raise hand. Oh, mana yang raise hand? Oh ya, silakan Mbak Firda, silakan. Halo. Ini sembari menunggu Mbak Firda, apakah boleh mengikuti kelas bimbingannya lebih dari 1? Nah, itu terjadi Pak Caraka atau Pak Faris yang jawab nih, silakan Pak. Ini Bu, dia itu PDKT 5 cowok. Nah, dia itu bingung mau nikahin sama yang mana, dia mau deket semua. Itu Bu Yosi yang jawab. Kira-kira boleh nggak Bu punya pacar 5? Kalau saya sih boleh Pak. Kan mau memilih ya. Kalau mau milih itu mau nanya, mau pelajari semua dulu boleh. Iya, dia mau milih semua gitu, mau ikut semua sehingga akan tahu, oh saya cocoknya ke sini ternyata. Nah, dia itu masih ragu-ragu Bu. Iya, kalau memang dia merasa butuh ya Pak.
Tapi kalau menurut saya sih kalau dalam menentukan pilihan bisa pakai sholat istiqoroh dulu ya. Kalau nggak ada. Kalau saya sih boleh Pak, kan milih Ya, itu. saya juga boleh sih. Karena Pak Faris ada pengalaman juga kayaknya. Ya, Tadi Mbak Frida jadi nggak ya? Ini lanjut Mbak Aisyah. Iya, coba Mbak Syahril, Mbak Aisyah, silakan. Baik, terima kasih Bu, Bapak. Saya mau tanya tentang pembuatan media yang bentuk video tadi. Itu kan katanya tadi itu berbeda dengan yang di KKN. Kalau KKN kan konten videonya itu secara keseluruhan kegiatan apa saja yang di sekolah. Sedangkan kalau misalnya mau membuat untuk konten untuk PLP itu yang kegiatan video pembelajarannya saja. Seperti itu kan ya, Bu? Ya. Nah, setelah itu konfirmasi ya, mau konfirmasi ya? Iya Bu, terus semisal ini Bu, saya kan untuk KKN juga membuat video itu bersama teman-teman. Nah, tapi kalau untuk yang video untuk luaran PLP ini, apakah saya boleh memakai video yang sudah saya buat juga untuk KKN, tapi cuplikan video pembelajarannya saja sekaligus sama testimoni saya, seperti itu boleh tidak Bu? Bentar, saya luruskan dulu. Ya, tolong diluruskan Pak. Iya, ini adik-adik kan tadi tampaknya banyak yang join di tengah, jadi kayaknya keselio di tengah-tengah. Adik-adik. Iya, betul. Pertama gini, dalam luaran PLP ini ada 3 jenis luaran. Oke, pilihan pertama proceeding. Nanti bikin paper 4-6 halaman yang akan disubmit di seminar PLP kita. Oke. Itu berupa aktivitas teman-teman selama itu petikannya nanti kita latih juga. Pilihan 1. Kemudian pilihan 2, teman-teman nulis opini atau esai dalam media massa yang tadi pilihannya disampaikan Pak Farid. Semuanya insya Allah gratis. Pilihan ketiga hak cipta. Nah, hak cipta ini yang dihak ciptakan itu pilihannya banyak, Dek. Ada yang video, ada yang bikin poster tadi, ada yang bentuk yang lain, misalnya tentang media pembelajaran. Teman-teman bikin media, dihak ciptakan juga bisa. Tapi bayar gitu loh. Nah, tapi bayar sendiri karena biayanya cukup mahal, 200.000. Nah, kami sebenarnya tidak merekomendasikan ke yang itu banget karena ada biayanya. Kan kami tahulah adik-adik kan juga terbatas biaya dan sebagainya kan. Jadi kami tidak banyak rekomendasi sana. Jadi kami nyarankan yang gratis ke proceeding PLP, nanti ada kelasnya akan didampingi dosen-dosen yang pakar menulis bagaimana membuat tulisan pengalaman esai itu dalam sebuah tulisan, kemudian atau opini teman-teman dalam media massa. Ada kelas pendampingannya. Jadi kami tidak, jangan nanti supaya salah paham, tidak viral nanti. Oh, di PLP dadak minta video, enggak. Ingat ya, kayaknya kami hanya memberikan 3 option itu. Hak cipta itu jenisnya banyak dan itu karena bayar kami tidak akan banyak mengambil itu menjadi pilihan. Adik-adik ambil yang gratisan aja. Senang tau gratisan? Ya kan, kalau saya tuh traktir makan seneng, traktir Pak Faris makan bakso seneng gitu. Jadi saya nyaranin yang jangan yang bayar deh gitu. Kayak nulis di pundi misalnya. Begitu Mbak. Halo. Sudah terjawab belum? Kalau belum saya tambahin ini. Ya, silakan Pak Faris ditambahkan biar makin lengkap. Luarannya 2, luarannya 3 Pak Caraka, benar. Tapi tetap harus ada laporan loh ya. Laporan harus Iya. Yang 3, milih mau artikel, mau opini, mau HKI. HKI ya, bukan medianya. Ingat ya, jangan kesasar ke media yang akan dibuat. Terserah medianya mau di HKI-kan seperti apa. Yang jelas HKI-nya berbeda. Biasanya di HKI juga punya seleksi. Kok kemarin sudah diajukan, kok diajukan lagi? Nah seperti itu. Maka usahakan yang berbeda. Entah itu nanti mengambil cuplikan, yang ngambil sebagian dari video seluruhnya. Nanti pasti ada kriteria dalam mengusulkan hak cipta. Dan itu biasanya ada prosedurnya. Kalau ngambil cuplikan bagaimana, kalau sudah yang pertama sudah dihak ciptakan, terus ngambil cuplikannya itu boleh apa enggak dihak ciptakan lagi. Ingat ya, suatu hal yang seperti itu nanti silakan tanya sendiri ke yang biro hak ciptanya ada nanti dengan Bu Sudarni ini. Tapi saran kami tadi yang kami tekankan itu justru kedua, yaitu di artikel ilmiah yang nanti ke proceeding. Jadi nanti kalian buat artikel yang IMRAT itu, introduction, method, result sampai ke conclusion gitu ya.
Atau mau ke artikel opini, artikel populer, di mana nanti di situ terbit ke media massa di tingkat regional ataupun di tingkat nasional. Udah pilih yang gratis-gratisan aja. Siapa tahu yang di opini ini nanti malah dibayar. Kalau Kompasiana tuh kata Bu Yosi dibayar Bu ya. Nah, nanti bisa dicoba ke sana. Dibayar kalau sudah tercentang hijau, juga sudah punya banyak berapa viewer. Jadi dengan syarat dan ketentuan berlaku Pak. Jadi memang harus sudah punya standar dulu. Tapi ya menurut saya senang kalau kita punya karya kita dibaca orang, dapat penilaian. Bahkan juga banyak ininya Pak, banyak modelnya apa namanya tuh? Ada seperti lomba-lomba gitulah dari Kompasiana sendiri. Jadi yang dapat menang nanti dapat hadiah. Ya akun-akun dapat saldo-saldo GoPay lumayan. Ya, oke. Ya, saya tambahkan sedikit. Ini juga sekali lagi mengingatkan kepada adik-adik semua. Jadi sekali lagi yang kita minta itu bukan medianya ya, tapi HKI-nya. Saya mau garis bawahi lagi disampaikan Pak Faris, Pak Caraka berkali-kali karena ini pertanyaannya ulang-ulang terus ya Pak. Masih bersama-sama mengulang hal yang sama. Jadi ini selalu bertanya mengenai HKI media. Jadi kami ini tidak ingin mempersulit adik-adik semua sekali lagi. Bahkan kami juga ingin memberikan kelas untuk persiapan membuat luaran. Jadi tidak usah galau-galau. Mungkin mau media apa nanti bisa disampaikan kepada mentor yang mendampingi langsung ya. Jadi biar tidak berpanjang-panjang karena sudah pukul 10.21 saya sebagai moderator juga harus meng-cut ya diskusi ini agar tidak berkepanjangan. Jadi sekali lagi saya ingatkan mau medianya mau buat seperti dari apa saja asalkan memenuhi syarat yang bisa di-HKI-kan silakan. Jadi di HKI itu ada standar-standarnya apa saja yang bisa di HKI-kan. Nah, nanti kalau Anda ingin mengambil kelas HKI akan mendapat penjelasan. Dari tadi kami memaparkan informasi itu lebih mengarahkan mana yang paling mudah buat adik-adik dan standar ilmiahnya juga tinggi. Maka kalau saya pribadi sih menyarankan membuat artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Proceeding PLP. Sudah gratis, Anda juga punya publikasi ilmiah sebagai calon seorang guru, itu kan butuh punya karya ilmiah ya. Itu nanti kalau Anda melamar pekerjaan, Anda sudah punya berapa sitasi karya Anda bisa dikutip orang itu luar biasa. Jadi jejak ilmiahnya terlihat gitu. Bahkan kalau tidak itu oke buat kenapa? Dan dapat sertifikat pemakalah nah, untuk SKPI. Dapat sertifikat juga kan, buat SKPI. Ini langsung dari Bimawa juga ini yang menyampaikan. Nah, jadi sekali lagi apa Pak? Ya itu Pak Caraka kan Bimawa itu dapat. Iya, langsung dijawab Pak Caraka ini. Jadi enggak usah khawatir dijawab langsung dari bagian Bimawa nih untuk SKPI bisa. Jadi 2 poin yang langsung dapat sekaligus. Lalu buat apa? Kalau oke lah tidak mau nulis artikel ilmiah repot. Ya sudah nulis artikel untuk opini, jenisnya opini atau esai yang dimuat di media massa, bukan media sosial ya. Nah, yang di media massa tadi mungkin awalnya tentu belum dibayar ya Pak Faris karena prosesnya pertama kali unggah. Tapi lama-lama kalau mau continue rajin menulis, ada hal yang Anda lakukan Anda tulis dan rajin menulis. Kalau saya seringnya nulis puisi Pak Faris. Saya lebih senang nulis puisi ya. Jadi tapi sesekali nulis artikel yang mana yang bisa saja yang sempat buat kita. Karena menulis itu yang terpenting bagi seorang penulis adalah kebermanfaatan yang dia tulis buat orang lain. Ya, kesenangan pribadi ada kepuasan pribadi. Saya pikir sebagai calon seorang guru atau siapapun Anda sebagai mahasiswa perlu memiliki rasa itu. Nah, ini adalah pilihan yang tidak kami menjadi rekomendasikan karena dia berbayar. Tadi sekali lagi kita nggak mau viral gitu ya Pak Caraka, sudah terlalu viral soalnya. Jadi lagi nanti jangan salah persepsi, kami tidak ada meminta adik-adik membuat media A, B, C, D, tapi kami hanya mengusulkan membuat HKI, apakah dibolehkan berbareng dosen? Ya tentu diajak nama dosen pendamping bimbingnya nanti yang sudah diumumkan belum ya Pak Faris? Maaf saya lupa ini. Belum, nanti mahasiswa milih dulu luarannya kelasnya seberapa. Oh iya. Jadi kalian nanti memilih dulu, nanti akan diumumkan dosen pembimbingnya siapa. Jadi nanti HKI itu biasa ke bareng dosen bisa gratis ya Pak? Tapi jangan jadi suatu hal yang nanti dijaga Bu. Takutnya nanti. Oh gitu. Oke. Ini berarti tidak ya. Saya kembalikan dulu nih ke konsepnya ya. Pokoknya sekali lagi nanti gini, Anda kalau mau bertanya khusus terkait HKI, proceeding ataupun terkait dengan artikel media massa, silakan bertanya ke mentor masing-masing kelas nanti. Berarti PR Anda 1-2 hari ke depan adalah merenung ya, menentukan pilihan mana yang akan Anda pilih. Tapi memilih lebih dari 2 kelas tadi dibolehkan ya Pak ya? Kalau ikut bimbingannya, kan kita kan ada bimbingan di Minggu Tenang besok. Jadi kalau bimbingan lebih dari 1 silakan. Oke, ini sudah dibolehkan Pak Faris, lebih dari 1, lebih dari 2 nggak boleh berarti ya?
lebih dari 1, 2 boleh, 3-3-nya juga boleh. Oke, Yang berarti jelas, aman. Anda mau milih kalau Anda yang sukanya galau, yang sukanya bingung mau menentukan pilihan, karena biasanya masih jomblo, biasanya ini pacar susah menentukan pilihan, maka boleh memilih lebih dari 1 kelas untuk memastikan rasanya lebih mantap kemana untuk membuat luaran. Sekali lagi, saya pikir cukup Pak Caraka, Pak Faris ya, sudah pukul 10.25, pasti ada aktivitas yang lain harus dikerjakan. Adik-adik mahasiswa jika masih merasa belum puas atau masih belum paham ada dari diskusi kita hari ini, bisa dilanjutkan pertanyaan di WA Group, atau sekali lagi tadi saya sudah memberikan penguatan, mudah-mudahan bisa direnungkan, dan lebih pastinya terkait luaran yang mau dipilih, silakan ditanyakan ke mentor masing-masing saat pelatihan. Ditunggu informasi dan kabar selanjutnya via WA Group, stay tune terus ya, jangan lupa untuk mendengarkan kabar-kabar dari P3K FKIP UAD. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, banyak maaf. Terima kasih Pak Faris, Pak Caraka, Pak Mas Bowo, dan adik-adik mahasiswa semua. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mereka sudah bikin hashtag, yuk bisa Pak, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Pak Faris, Pak Caraka, izin keluar ya. kita cukupkan Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti kita pantau, tampaknya adik-adik masih rame nih. Masih ramai ya, Pak? Masih pada suka media ya Pak ya. Medianya padahal belum tentu bisa di HKI kan ya Pak ya. Iya.